dengan Madinah. Makanya ketika saya pribadi ketika menerangkan tajwid, oh ya contoh lagi misalkan bunyinya panjang, misalkan Allah surat apa itu? Innahu kana tawwaba. Ini contoh sederhana saja, ya buat penjelas. Kalau Quran Madinah itu menggunakan tanda baca alif waw kecil, ya. Innahu di sini waw kecil. Waw apa? Waw kecil. Kalau Quran depak atau Quran mana tadi? Quran campuran itu domahnya dibalik. Domahnya apa? Kayak angka 6. Nih, ini sebagai contoh, ya. Tapi rasulnya sama nggak? Sama atau beda, Bu? Rasul itu hurufnya bukan tanda baca. Rasulnya sama-sama Utsmani, hanya saja tanda bacanya yang beda. Ini Quran Madinah. Tanda bacanya kalau untuk masilah qasirah atau tawilah pakai waw kecil. Kalau Quran depak atau campuran pakai domah dibalik, bacanya sama. Innahu, ya. Nantilah insya Allah kapan-kapan kita bedah, ya. Kita subuhkan kita sandingkan, terus kita kupas perbedaan tanda bacanya di mana. Makanya kami kalau menerangkan tajwid itu kalau kira-kira tanda bacanya beda nggak akan kami bahas ketika live atau ketika siaran. Itu hanya kita bahas ketika tatap muka seperti ini, ya. Seperti itu. Jelas Bapak Ibu? Sekarang kita kembalikan ke Bapak Ibu masing-masing. Yang nyaman pakai Quran depak, monggo. Yang nyaman pakai Quran Madinah, monggo. Yang nyaman pakai Quran campuran, monggo. Tapi tetap menyisakan pertanyaan. Lalu untuk pengaplikasian buku-buku tajwid, gitu kan? Betul nggak Bapak Ibu? Ya, untuk penerapan buku-buku tajwid itu yang lebih klop pakai Quran mana? Nah, kalau ini memang harus ditentukan untuk pengaplikasian dan penerapan hukum-hukum tajwid itu yang lebih nyambung, ya, pakai Quran Madinah. Quran apa Bapak Ibu? Quran Madinah, ya. Itu kalau ingin lebih mendalami. Sekali lagi, kalau pertanyaannya yang lebih pas untuk pengaplikasian dan penerapan buku-buku tajwid, Quran mana Bapak Ibu? Quran Madinah. Terbukti sebelum ada Quran Madinah, kita dulu cuma bahas nun sukun dan tanwin. Betul nggak Bapak Ibu? Zaman dulu, ya kan? Cuma bahas hukum sukun mentok sampai mat. Betul kan? Karena memang dalam hal itu nggak ada perbedaan. Nggak ada apa? Nggak ada perbedaan. Tapi sekarang kenapa? Ya, yang namanya taksir itu menjamur di mana-mana. Alhamdulillah. Karena diantaranya karena masuknya Quran Madinah yang memiliki tata letak tanda baca yang berbeda, yang itu menarik untuk dipelajari karena benar-benar matching dengan kaidah-kaidah tajwid. Adapun cara bacanya sama, ya. Jadi terserah ibu-ibu kalau ingin udahlah yang penting saya baca pas saja sudah, alhamdulillah, ya monggo, ya. Tapi bagi yang tertantang, ya, bagi yang penasaran, wah saya nggak cukup, saya ingin tahu istilah-istilah boring, ya, istilah-istilah yang aneh-aneh, ya kan, sukanya ada yang aneh-aneh Pak, ya. Ya, saya ingin istilah yang aneh-aneh dan seterusnya. Itu nanti yang pas menggunakan Quran Madinah. Atau yang ini pun sebetulnya juga sudah lumayan, ya. Yang campuran tadi Pak, ya, yang campuran, ya. Ya, kami kembalikan ke Bapak-bapak. Kalau kami pribadi, karena memang sudah terbiasa, karena demi untuk kebutuhan mengajar, akhirnya saya pakai Quran Madinah. Quran apa? Madinah, karena untuk mengajar. Karena kalau nggak Madinah nanti nggak klop dengan materi tajwidnya. Ya, tapi lagi-lagi itu hanya pilihan. Hanya apa? Hanya pilihan. Lebih penting dari pilih Quran yang mana, kita tetap ngaji baca Quran. Nanti di rumah jangan gara-gara Qurannya beda jadi ribut Pak, ya. Wah,
nanti bapaknya Quran ini, ibunya Quran ini, anaknya Quran ini, jadi nggak akur. Udah, ya. Harokatnya Ustaz, harokatnya untuk yang menjina itu apa juga dua? Allah. Iya sama Pak, sama. Tanda bacanya beda, tapi cara bacanya sama. Sekali lagi, ketiga model ini perbedaannya cuma di tanda baca, bukan cara bacanya. Jelas ya, Bapak Ibu? Jelas. Kalau itu Ustaz, dulu waktu saya masih kecil kan diajarin sama karena tuh bisin tertib Jeremy, mem Jeremy itu Al-Quran aja Ustaz. Oh itu ini Pak juz amma yang alif fathah a alif kasroh i alif dhamma u a i u ya. Dan seterusnya anakum ainakum unakum gitu kan. Nanti kalau sudah selesai pembahasan wassalamu itu metode tertua Pak, patut kita apresiasi. Sebelum ada metode-metode yang aneh-aneh, itulah metode tertua di dunia bahkan Pak, bukan di Indonesia. Namanya metode Baghdadiyah. Ya, kita sering nyebut turutan, ya Pak, turutan. Ada yang nyebut juz amma. Di balik Pak, justru alhamdulillah, Anas, Al-Falaq, yang terakhir amma yatasa alif. Kalau sudah khatam itu pertanda bisa baca Quran. Kalau zaman dulu turutan sebelum Quran. Kalau sekarang istilahnya macam-macam Pak, tahsin lah, ya istilahnya macam-macam. Kalau dulu udah turutan, berarti adalah pra-Quran atau sebelum ngaji Quran. Itu metode tertua, ya. Ada yang warnanya abang, hijau, Pak ya, macam-macam lah. Ya. Terus nanti nunjuknya pakai lidi, ngambil di mana Pak? Di tengah jalan, belarangnya orang atau belarang Pak? Ya, pelepah kelapa yang lengsreh itu, wah itu nanti gundul itu Pak sama anak ngaji itu. Aneh ya, setiap berangkat itu ngambil Pak, ya. Ya, karena memang betul itu Bu. Sama gurunya disaranin jangan sapu lidi, nanti ada najisnya dan seterusnya. Gitu Bu ya, yang mirip-mirip lah pengalamannya. Kalau saya kan masanya tengah-tengah ya. Saya sebelum ibu, saya sesudah ibu dan sebelum Gen Z. Ya. Kalau sekarang kan Gen Z udah nggak ngerti kayak gitu, udah nggak mudeng Pak ya. Jelas Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah. Intinya kita nggak usah terlalu mempermasalahkan tanda baca. Yang penting bacanya sama. Oke, Ibu silakan. Waalaikumsalam. Oke, silakan Bu Ajana. Ya, ma'assalamah wa fi amanillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mana yang lebih utama, baca Quran cetak atau Quran aplikasi? Kan begitu. Tentu yang lebih utama Quran cetak. Yang lebih apa Bu? Yang lebih utama. Karena kalau Quran aplikasi pas baterainya habis atau lagi baca ada telepon, lagi enak-enak baca, Shopee gitu kan. Terganggu, terganggu, ya, mengganggu. Jadi itu hanya alternatif. Usahakan yang namanya HP, gadget dan yang semisalnya itu hanya alternatif. Hanya apa Pak? Alternatif kalau memang lagi ada uzur untuk baca yang cetak itu bisa jadi alternatif. Atau kalau pas lagi jalan-jalan kan gak enak Bu ya.
di mall bawa Quran begini sambil belajar. Pak, ini berapa Pak? Ya. Alasannya waduh. Ya kalau pengen baca Quran ya itu tuh alternatif. Maksudnya kalau pas pergi bawa Quran kayak gini berat dan seterusnya, bawa Quran nanti nggak apa-apa. Oh ya, tadi ada pertanyaan Bapak, Insya Allah masalah makhraj Pak ya. Masalah makhraj. Intinya memang makhraj itu pertama harus dibaca sesuai dengan tempat keluarnya. Karena itu akan membantu sifat-sifat huruf yang ada pada makhraj itu tersendiri. Contohnya Bapak tadi mengeluhkan tentang da. Ya, da itu dari mana? Apakah seperti D atau seperti Jawa? Da itu Jawa. Terus kemudian kalau Indonesia da fi amalin mumaddadah gitu kan? Tengah-tengah. Da apa Pak? Dari ubad dudan dari dadna ada indi udu. Jadi bukan dari itu, bukan dari itu, tapi dari itu. Ujung lidah ketemu gusi atas. Ya, seperti itu. Kemudian sod itu sama dengan sin. Sama dengan apa Pak? Bedanya kalau sin itu posisi lidah datar. Posisi lidah apa? Datar. Kalau sod pangkalnya diangkat ke langit-langit ini Pak. So apa? So si subas. Mulutnya nggak perlu monyong-monyong. So biasa saja. So apa Pak? So ya. So ihdinasi. Jadi bukan ihdinasi, bukan ihdinasi juga, tapi ihdinasi. So si su ya. Sadra sirata ihdinas sirata so si su. Ya, satu lagi huruf apa tadi Pak? Tiga tadi ya. Ya. Intinya Bapak kenali dulu makhrajnya. Nanti setelah makhraj belajar sifatnya dan prakteknya. Jadi kalau langsung so si subas tanpa tahu makhrajnya dari mana, terus kemudian sifatnya apa, agak sedikit susah. Jadi belajar teori itu tujuannya untuk memudahkan praktek ya. Praktek tanpa teori ya agak sedikit nabrak-nabrak. Teori nggak ada praktek juga mubazir. Jadi sekali lagi teori itu bukan maksudnya untuk nyusahin, sok-sokan ya. Wah ini istilahnya aneh-aneh. Enggak, tujuannya untuk memudahkan praktek. Itu saja maksud ada teori. Baik, untuk oleh-oleh selain tajwid ya. Ya sesuai dengan tema, meskipun kultum aja Bu ya, 7 menit ya. Jadi tadi Ibu Ketua menyampaikan bahwasanya orang itu akan dijamin bahagia ketika senantiasa mengamalkan Quran. Sebagai dasar adalah firman Allah dalam surat Thaha. Surat apa Pak? Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha ma anzalna, kami tidak menurunkan Al-Quran litashqa supaya kalian itu jadi sengsara. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk menyengsarakanmu. Berarti kalau dipahami secara kebalik gimana Pak? Al-Quran diturunkan untuk membahagiakan. Diperkuat lagi oleh surat Al-Baqarah. Silahkan nanti dicari Pak. Ya ini doanya, waduh doanya itu sangat populer. Bapak Ibu sambil jungkir balik saja bisa baca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina pakai bahasa Indonesia. Ya, untuk hormati guru saya dulu ngajarin Pak. Duh Gusti kula nyuwun kesayan wa
donya lan ugi ing akhirat lan ugi panjenengan tebih agen kalian siksa neraka kalian siksa neraka. Kalau bahasa Indonesia gimana Pak? Agak arah-arah ini. Ya Allah berikanlah, ya Allah berikan kami kebahagiaan dunia. Ya Allah berikan, ya Allah berikan kami kebahagiaan dunia dan juga di akhirat, dan juga selamatkan kami dari siksaan api neraka. Ya, nanti perlu dikarang lagi ya. Baik. Tadi doanya menarik banget Pak. Itu doa sabu jagat, doa yang sangat populer. Tapi pernahkah kita menghayati doa tadi Pak? Itu jaminan kalau kita itu akan bahagia dunia akhirat manakala mengamalkan Al-Quran. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajra ma kanu ya'malun. Ada di surah An-Nahl, tepatnya ayat, saya buka dulu, surah An-Nahl tepatnya ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki atau mukmin perempuan, maka kami akan memberikan kehidupan yang sangat baik, kehidupan yang membahagiakan, dan kami akan membalas atas apa yang mereka lakukan dengan sebaik-baik balasan. Ya, coba kita artikan dulu Rabbana Atina. Ya Allah, kami minta atau berikan kami fid dunya hasanah. Ya, kebaikan di mana pertama Bu Pak? Kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Pertanyaannya, apakah itu kebaikan dunia? Pertama kan kebaikan dunia, ya. Yang pertama apa tadi? Kebaikan dunia, ya. Kebaikan dunia. Kebaikan dunia ini meliputi 3 perkara, Bapak Ibu. Meliputi apa? 3 perkara. Yang pertama adalah nikmat. Pertama, nikmat. Yang kedua, afiah. Apa itu afiah? Kesehatan. Ya. Yang ketiga, sakinah. Ya, ada Ibu Sakinah. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat yang pertama ini juga sama. Yang pertama adalah adalah rahmat. Apa Bapak Ibu? Rahmat. Nah, saya tunjukkan ayatnya dulu Pak. Itu di surah Al-Baqarah ayat 201. Ya, ayat berapa? 201. Mohon maaf, karena sakinah ini masuk kategori apa? Kategori iman dan afiah. Taufik Pak. Yang ketiga apa? Taufik. Baru saya ingat. Taufik. Terus apa kebaikan akhirat?
Kebaikan akhirat yang pertama adalah rahmat, betul. Rahmat, kemudian ihsan dan keselamatan. Ihsan pakai ha bukan pakai kha. Ihsan. Ihsan yang ketiga adalah najah. Najah. Apa itu najah? Selamat dari neraka itu namanya najah, ya. Selamat. Ditambah lagi yang ketiga apa tadi, Bu? Wa qina adzabannar. Kalau memang kita sudah mendapatkan nikmat seperti ini, kurang bahagia apa lagi, betul enggak? Bukankah ini yang kita cari-cari, Bu? Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan dunia itu meliputi nikmat. Nikmat ya berupa harta, benda, keturunan, tempat tinggal, kendaraan, makanan, itu semuanya apa, Bu? Nikmat, ya. Afiat, kesehatan rohani, jasmani dan rohani. Ada orang, Bu, badan itu seger, meger gitu kan, badan itu sehat, tapi apa, Bu? Rohaninya, pikirannya, otaknya rusak, ya kan? Ya, nggak sehat. Ya. Terus kemudian taufik itu apa? Taufik itu kita dikasih kemudahan mengamalkan ilmu yang kita tahu. Hari ini kita sama-sama sharing ilmu. Kok kita dikasih kemudahan untuk mengamalkan, namanya taufik. Jadi orang yang dapat mengamalkan ilmunya namanya mendapatkan taufik. Orang kalau udah dapat ilmu namanya dapat hidayah. Orang dapat hidayah itu sama dengan dapat ilmu, tapi belum tentu yang dapat hidayah ini dapat taufik. Kapan orang itu mendapatkan taufik? Manakala mengamalkan ilmunya. Terus kemudian, ya, apa itu kebaikan akhirat? Rahmat. Apa itu rahmat, Bapak Ibu? Kasih sayang. Ya, karena Allah itu tahu kalau kita itu sebetulnya banyak dosanya, Bu, ya. Ya, kalau mau ditimbang dengan kebaikannya kayaknya susah gitu kan. Ya. Makanya apa? Yang terjadi adalah rahmat. Jadi Allah itu memiliki kasih sayang yang luar biasa sehingga melihat hambanya yang di akhirat ataupun yang di dunia meskipun banyak khilaf, salah, ya, dan kealpaan, tapi dia punya keimanan, ini punya potensi untuk mendapatkan apa? Mendapatkan rahmat. Kemudian ihsan. Ihsan itu Allah senantiasa membalas kekurangan kita dengan kelebihan. Membalas katakanlah dosa kita itu dengan hal-hal yang di luar itu. Kemudian najah, selamat dari neraka. Baik, syaratnya apa tadi, Bu? Syaratnya di surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Makanya mari kita tanyakan diri kita masing-masing. Kita tanyakan diri kita masing-masing, Pak. Ya. Sudahkah ilmu-ilmu agama? Sudahkah ilmu-ilmu agama dari mulai ngaji, sholat, puasa dan lain sebagainya itu menjadikan kita itu adalah pribadi-pribadi yang memang layak untuk mendapatkan ini, Pak? Ya. Karena tadi syaratnya apa tadi, Pak? Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, yaitu orang yang mengamalkan sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang ia tahu. Contoh, kita semuanya tahu Al-Quran ini adalah petunjuk, adalah obat, adalah pelipur lara dan seterusnya. Kok kita belajar Quran, hati kita semakin keras misalkan, ego kita semakin tinggi, terus kemudian amarah kita semakin gak terbendung, betul gak, Pak? Ya, terus kemudian apalagi, Pak? Ya, dan lain-lain sebagainya dari sifat buruk. Berarti Al-Quran ini kira-kira sudah nyampai mana? Apakah
baru nyampe kerongkongan. Betul nggak Bapak Ibu? Karena Rasulullah sendiri menjamin orang yang mendatangi rumah Allah tadarus kayak gini Pak, dijamin 4 perkara. Yang pertama Pak, yang pertama sakinah, ya kan? Sakinah. Yang kedua rahmat, ya. Yang ketiga dikelilingi malaikat. Ya. Yang keempat mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Iya, di sisi Allah. Dia akan mendapatkan privilege ataupun ya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang kita belajar Al-Qur'an belum merasakan ini, pertanyaannya, yang salah Al-Qur'annya atau kitanya? Kayak orang sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada orang sholat, ya, tapi maksiat jalan. STMJ sholat terus maksiat jalan. Yang salah sholatnya atau orangnya Pak? Ya seperti itu. Makanya ini PR bagi kita Bapak Ibu. Kalau kita memang pengen apa tadi? Memang pengen bahagia dunia akhirat. Syaratnya apa tadi? Kita harus meyakini seyakin-yakinnya Al-Quran ini adalah pedoman hidup yang akan menjamin kebahagiaan kita dunia ataupun akhirat. Di dunia berupa apa tadi Bu? Ya nikmat, kita semuanya lengkap cukup, afiat, sehat, zahir, batin, taufik, kita dikasih kemudahan untuk mengamalkan ilmu. Kemudian nanti di akhirat dapat rahmat, dapat ihsan. Ihsan itu ya sama dengan ampunan surga, ya kebaikan dari Allah, najat selama dari neraka. Belum lagi janji dari hadis yang secara substantif sama dengan ini. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang menjadi apa? Tolak ukur. Apakah keberhasilan, apa kita belajar Al-Qur'annya selama ini sudah sampai sini atau belum? Ya, mari kita tanyakan masing-masing. Jangan tanyakan pada rumput yang berulang, karena nggak bisa jawab. Jelas ya Bapak Ibu pesannya? Ya, ini sebetulnya sudah dibahas panjang lebar, tapi langsung to the point saja. Tapi yang saya yakin Bapak Ibu sudah tangkap ya. Intinya kita belajar Al-Quran adalah sebaik-baik kalam, ya, sebaik-baik kalam. Sebagaimana keutamaan Al-Quran itu apa? Pencipta dibanding makhluknya, nggak ada apa-apanya. Otomatis kalau kita mempelajari ini akan mendapatkan ini. Semua kita ingin bahagia dunia akhirat, tapi semuanya itu ada kosnya atau ada syaratnya, ya. Nah, mudah-mudahan kita dikasih taufik. Nah, itu taufik Bapak Ibu ya. Kita sudah tahu Al-Quran itu begini-begini dan yang mengamalkan begini-begini. Tinggal kita minta taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi taufik? Dikasih kemudahan untuk mengamalkan segala ilmu yang kita tahu. Makanya apa Pak? Ihsan itu Allah membalas keburukan kita dengan kebaikan. Ya. Kok bisa? Ya bisa saja. Allah kan Maha berkehendak, betul nggak Bu? Allah Maha berkehendak, nggak usah ditanya lah. Ya, urusan dengan Allah itu longgar. Apa Bu? Longgar, banyak keringanan. Ya, berbeda dengan manusia. Oke, Bapak Ibu. Ini masih ada lagi? Ayat kedua Bu. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya. Ya, Toha ayat berapa Bu? Ayat kedua ya. Ya, ayat kedua. Ya betul Bu, ayat kedua ya. Ayat kedua. Cukup Bapak Ibu? Wah, sebetulnya masih banyak yang mau dibahas Bu ya. Ya, kalau sudah ketemu itu kayaknya ceritanya makin bertambah, makin seru ya. Ala kulli hal, kami mohon maaf apabila dalam sharing atau memimpin acara kopdar ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang mungkin tidak menghinakan perasaan, tapi itu semuanya bukan karena faktor kesengajaan, melainkan kelemahan kami ya, sebagai orang yang mungkin lebih muda daripada Bapak Ibu yang makan asam garamnya masih sedikit ya. Maka dari itu kami juga mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya
untuk kebaikan kita bersama. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa apa tadi Bu? Robbana atina. Sedikit dilakukan ya agar agak resep istilah orang Jawa ya, biar raos pisan. Yuk, 1, 2, 3. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sekali lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Terima kasih atas semuanya. Kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya, ilmunya kepada kita yang luar biasa ya Bu hari ini ya. Alhamdulillah ibu-ibu bisa hadir pada program ini. Ada 6 Al-Quran Bu, karena yang hadir banyak, jadi saya akan memberikan kata pertanyaan mungkin ya. Dan ya, yang baru datang kopdar hari ini, ibu siapa? Coba. Namanya siapa coba ibu? Ibu Desi. Yang kedua Ibu Iva. Mudah-mudahan kopdar berikutnya Ibu Iva dan Ibu Desi bisa hadir kembali ya. Nanti ada Al-Quran ini yang asli Madinah. Ini yang ada Ustaz. Kemudian masih ada Pak Tarin ya Bu. Bapak yang baru hadir ada hari ini yang baru hadir. Oh iya, mau udah berapa kali? Tahu saya. Pak Bambang. Pak siapa baru hadir hari ini? Putranya Bu ini ya? Putra Bu Habibah. Mas. Iya. 3. Siapa lagi ibu siapa namanya? Ibu siapa? Ibu Iyet. Tinggal di mana Ibu Iyet? Kampung. Oh, kampung Ciracas. Kemudian siapa? Ibu Hidayati. Yang kamu Makassar bukan? Kalisari. Oh, temannya Ibu Tika. Alhamdulillah. Jadi udah berapa nih? 4. Kabarnya ada 1 ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1 lagi. Ibu siapa? Ibu suka mendengar tahsin? Tahsin dari radio? Sering? Ya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, alhamdulillah ya. Ya, Ibu Desi suka mendengar tahsin di radio? Ya, mudah-mudahan nanti ya radionya dulu, kemudian bisa ikut tahsin. Ya, berarti tadi udah berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Ibu udah kenal dengan Ustazah Dara? Belum ya? Ya, insya Allah nanti setelah Lebaran ya kita undang karena beliau baru ya. Hari apa kalau ibu yang sudah biasa tahsin? Hari apa? Udah kenal dengan Ustazah Dara? Istri dari Ustaz Zaila.
Mulyani sudah kenal.